Bursa transfer musim panas 2025 semakin dekat, dan Liverpool dilaporkan sedang mempersiapkan perubahan pada skuad mereka. Beberapa posisi dianggap perlu diperkuat untuk meningkatkan performa tim di musim depan. Salah satunya adalah posisi bek kiri, yang tampaknya akan mendapatkan tambahan pemain baru. Milos Kerkez dari Bournemouth menjadi kandidat utama. Pemain muda berbakat ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi cadangan, atau bahkan pengganti jangka panjang Andrew Robertson. Kehadirannya diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat, dan meningkatkan kualitas lini pertahanan Liverpool. Dengan usia Robertson yang sudah menginjak kepala 3, merekrut Kerkez menjadi langkah yang cerdas sebagai antisipasi. Sementara itu, Liverpool juga dilaporkan tertarik pada Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen, yang diharapkan dapat memperkuat kedalaman skuad. Alexander Isak telah tampil luar biasa di Premier League musim ini. Ketajamannya di depan gawang, dan kemampuannya menciptakan peluang, menjadikannya pemain yang sangat berharga bagi Newcastle. Konsistensinya dalam mencetak gol dan memberikan assist, membuat Isak masuk dalam perhatian klub-klub top Eropa. Dua raksasa Liga Inggris, Arsenal dan Liverpool, dilaporkan sangat berminat untuk merekrut Isak. Namun, Newcastle diperkirakan tidak akan melepaskan Isak dengan harga murah, sehingga menjadi tantangan besar bagi kedua klub tersebut. Barcelona juga sempat dikaitkan dengan Isak, namun harga yang diminta oleh Newcastle tampaknya terlalu tinggi. Meskipun banyak klub besar Eropa tertarik, Isak menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu Newcastle mencapai tujuannya, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk klub yang dibelanya. Setelah absen sejak Desember akibat cedera hamstring, Saka kini menunjukkan kemajuan yang positif dalam pemulihannya. Meskipun ada kemungkinan ia belum bisa tampil melawan Fulham pada 1 April dan Everton pada 5 April, harapan untuk melihatnya kembali bermain di laga-laga krusial ini semakin meningkat. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, optimis Saka bisa kembali berlatih minggu depan, yang akan menjadi langkah penting menjelang pertandingan melawan Real Madrid. Kembalinya Saka akan memberikan dorongan besar bagi Arsenal, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan peluang dan perannya di lapangan. Saka sendiri telah menjalani operasi, dan kini berada dalam tahap rehabilitasi. Dengan estimasi pemulihan sekitar 3 bulan, target untuk kembali berlatih setelah jeda internasional tampaknya sangat realistis. Namun, semua ini bergantung pada perkembangan pemulihannya, dan keputusan untuk tidak terburu-buru dalam proses tersebut. Virgil van Dijk akan habis kontraknya di akhir musim ini, dan baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia belum memutuskan tentang masa depannya. Meskipun ada kemungkinan ia tetap bertahan, usia Van Dijk yang akan menginjak 34 tahun, berarti ia sudah berada di penghujung karirnya. Sehingga, Liverpool perlu segera mencari penggantinya. Nico Schlotterbeck, bek tengah Dortmund, telah diidentifikasi sebagai salah satu calon potensial. Schlotterbeck sendiri akan segera memasuki 2 tahun terakhir kontraknya di Dortmund, dan dilaporkan bahwa Liverpool bersedia mengeluarkan lebih dari 50 juta euro untuk merekrutnya. Namun menurut laporan Sky Sport, klub Bundesliga itu berencana menjadikannya kapten masa depan dan ikon baru klub. Dortmund juga berencana untuk menggandakan gajinya, yang saat ini berkisar antara 5 juta euro hingga 6 juta euro per musim, dan enggan melepasnya. Joachim Löw, mantan pelatih timnas Jerman, menyarankan Florian Wirtz untuk tetap bertahan di Bayer Leverkusen hingga 2026. Löw berpendapat bahwa Wirtz sebaiknya bertahan, karena ia mendapatkan kesempatan bermain reguler bersama di Werkself. Kontrak Wirtz sendiri baru akan berakhir pada musim panas 2027. Namun, Bayern Munich dilaporkan siap berusaha keras untuk merekrut Wirtz pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut saya, dia sebaiknya menunggu hingga musim panas 2026 jika ingin pindah klub, ujar Löw seperti dikutip Football Star. Wirtz mendapat jaminan bermain, meskipun Leverkusen sedang menghadapi masa sulit. Jika dia pindah, belum tentu ia mendapat jaminan yang sama, tambah Löw. Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, tidak ragu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Thibaut Courtois setelah laga Liga Champions. Cerezo meminta Courtois untuk diam dan bersikap seperti pria sejati. Setelah Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid di Liga Champions, yang diwarnai insiden kontroversial penalti Julian Alvarez, Courtois membuat komentar yang menyindir Atletico Madrid. Dia menyebut bahwa Atletico sering mengeluh tentang wasit, dan juga mengkritik gaya permainan Los Rojiblancos. Courtois, yang sebelumnya merupakan pemain Atletico Madrid, memang kerap terlibat perselisihan dengan para penggemar Atletico, yang bahkan meminta agar plakat namanya di luar Stadion Metropolitano dicopot. Cerezo menanggapi pernyataan Courtois dengan mengatakan, yang perlu Courtois lakukan adalah diam. Dia seharusnya bersyukur pernah bermain di Atletico Madrid. AS Roma menerima kabar buruk setelah meraih kemenangan atas Cagliari dalam laga Liga Italia, di mana Paulo Dybala terpaksa meninggalkan lapangan hanya 11 menit setelah masuk sebagai pengganti. Menurut Il Tempo, pemain asal Argentina tersebut mengalami cedera pada tendon semitendinosus di paha kiri. Waktu pemulihan minimal diperkirakan sekitar 1 bulan atau lebih. Cedera ini juga berarti Dybala tidak akan bisa bergabung dengan timnas Argentina, yang membuatnya sangat terpukul. Selain Paulo Dybala, AS Roma juga akan kehilangan Devin Renz untuk waktu yang lama. Bek sayap asal Belanda ini terlihat pincang di menit-menit akhir kemenangan AS Roma atas Cagliari. Setelah menjalani tes fisik, diketahui bahwa Renz mengalami cedera pada otot aduktor paha kiri. Ia diperkirakan akan absen selama 3 pekan ke depan.
Dusan Vlahovic mulai terpinggirkan di Juventus sejak kedatangan Randal Kolo Muani. Sejak Januari, Vlahovic hanya sekali bermain sebagai starter di Serie A, meskipun sebelumnya ia menjadi andalan utama di lini depan Juventus. Langkah pelatih Juventus, Thiago Motta, yang langsung menepikan Vlahovic setelah kedatangan Kolo Muani, mendapatkan kritik dari pelatih timnas Serbia, Stojkovic. Stojkovic menilai, tindakan Motta tersebut tidaklah tepat, dan ingin Vlahovic membuktikan kemampuannya bersama Serbia. Ia menegaskan, bahwa Vlahovic mendapat kepercayaan penuh. Setiap pemain pasti melalui masa-masa baik dan buruk dalam karir mereka. Kami menghargai Dusan sebagai salah satu pemain kunci dalam permainan kami. Dia akan selalu bermain dengan saya, karena dia punya kesempatan di sini untuk membuktikan, bahwa perlakuan yang diterimanya tidaklah adil, kata Stojkovic. Performa Milan saat ini memang tidak konsisten, setelah mereka meraih Piala Super Italia. Namun hal tersebut tidak mengurangi fakta, bahwa Walker tampil sangat baik dalam menjaga sisi kanan pertahanan Milan, serta memberikan kontribusi dalam serangan. Melihat penampilan Walker sejauh ini, legenda AC Milan, Massimo Ambrosini, berharap Walker bisa bertahan lebih lama, dan kontraknya diperpanjang oleh Milan. Saat ini, kontrak Walker hanya status pinjaman tanpa adanya klausul atau opsi pembelian. Hal terbaik bagi Milan dan Kyle Walker adalah memperpanjang kontraknya di klub. Musim depan akan menjadi musim yang lebih baik, dan Milan adalah tempat yang tepat untuknya, ujar Ambrosini seperti yang dikutip dari Goal. Dia memiliki peran penting dalam tim, dan jika melihat situasi di Manchester City, saya heran mereka membiarkannya pergi, karena dia akan sangat berguna bagi mereka. Timnas Prancis akan bertemu dengan Timnas Kroasia di perempat final UEFA Nations League, yang akan digelar dalam 2 leg. Thuram, yang dipanggil oleh Didier Deschamps, terpaksa kembali ke klub karena mengalami masalah pada mata kakinya saat persiapan bersama Timnas Prancis. Berdasarkan laporan dari Football Italia, setelah menjalani pemeriksaan medis oleh Dr. Les Bleus, pemain tersebut diberi izin untuk kembali ke klub, guna pemeriksaan lebih lanjut. Thuram menjadi pemain ketiga dari Inter Milan yang harus kembali lebih awal dari tugas internasional karena cedera. Sebelumnya, ada Nikola Zalewski yang dipanggil oleh Timnas Polandia, dan Denzel Dumfries yang dipanggil oleh Timnas Belanda. Zalewski sendiri sudah mengalami cedera pada betisnya sebelum jeda internasional. Namun Timnas Polandia tetap memanggilnya. Setelah bergabung dengan rekan-rekan senegaranya, dia dipastikan tak bisa bermain dan harus kembali ke Milan. Alessandro Del Piero mengungkapkan, bahwa Napoli harus mengharapkan lebih banyak gol dari Romelu Lukaku. Del Piero berpendapat, bahwa Lukaku perlu tampil lebih tajam jika ingin membantu Partenopei meraih Scudetto. Meskipun Lukaku menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang musim ini, dengan mencetak 10 gol dalam 27 penampilan, dan menyumbang 8 assist, Del Piero menilai jumlah gol tersebut masih belum cukup. Napoli memiliki beberapa masalah yang bisa diatasi, tapi dengan seorang top scorer seperti Lukaku yang baru mencetak 10 gol, itu tidak cukup untuk meraih Scudetto, ujar Del Piero. Mereka harus mengandalkan Lukaku lebih lagi, dan juga mencari sosok yang bisa menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kvaratskhelia, tambah Del Piero. Wojciech Szczęsny mengungkapkan situasi terkini terkait hubungannya dengan Barcelona. Ia mengakui adanya ketidakpastian mengenai kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini. Meski demikian, Szczęsny tetap fokus sepenuhnya pada sisa musim ini, dan menikmati kesempatan bermain untuk Blaugrana di tahap karirnya saat ini. Pada usia 34 tahun, ia merasa beruntung bisa bergabung dengan Barcelona, dan menggambarkan fase hidupnya ini sebagai bagian yang menyenangkan dalam karirnya. Menurut laporan Vicajes, sejauh ini, baik Hansi Flick maupun Direktur Olahraga, Deco, telah menyatakan kesediaan mereka untuk menawarkan kontrak baru kepada Szczęsny. Namun, mereka menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan sang kiper. Mungkin sebentar lagi, saya akan dihadapkan pada saat untuk membuat keputusan mengenai masa depan saya, kata Szczęsny. Barcelona semula dijadwalkan bertanding melawan Osasuna di La Liga pada 8 Maret. Namun beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, dokter tim Barcelona, Minaro Garcia, dilaporkan meninggal dunia, dan pertandingan pun harus dibatalkan. Federasi Sepak Bola Spanyol kemudian memutuskan untuk menjadwalkan ulang pertandingan tersebut pada 27 Maret waktu setempat, hanya beberapa hari setelah para pemain menyelesaikan jadwal internasional mereka. Pemain Barcelona yang dipanggil ke timnas Spanyol kemungkinan tetap bisa bermain, mengingat leg kedua perempat final Nations League melawan Belanda dijadwalkan pada 23 Maret, 4 hari sebelum pertandingan melawan Osasuna. Namun, pemain asal Amerika Selatan seperti Raphinha dan Ronald Araujo, kemungkinan besar akan absen. Raphinha akan membela Brasil melawan Argentina pada 26 Maret. Sementara Araujo bersama Uruguay akan bertanding melawan Bolivia pada hari yang sama. Setelah memulai musim dengan kurang baik, Mbappe kini tampil luar biasa sebagai pencetak gol di Santiago Bernabeu, dengan 30 gol dari 43 pertandingan. Real Madrid saat ini tengah bersaing ketat di La Liga, dan memiliki peluang besar di Copa del Rey serta Liga Champions. Ambisi besar Mbappe bersama klub barunya, juga terlihat dalam pernyataannya baru-baru ini. Dalam wawancara dengan Le Parisien, Mbappe menegaskan bahwa ia fokus pada Real Madrid dan peluang untuk meraih treble. Ia bertekad mencetak sejarah baru di musim pertamanya bersama Los Blancos. Saya fokus pada Real Madrid dan kesempatan untuk meraih treble. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh Real Madrid, jadi itu akan sangat luar biasa di musim pertama saya, kata Mbappe.
Winger Liverpool, Luis Diaz, berpotensi meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Pemain asal Kolombia ini, sebelumnya sempat mendapatkan perhatian dari beberapa klub Arab Saudi, namun memutuskan untuk tetap bertahan di Premier League. Sekarang, Manchester City dan Barcelona dikabarkan turut tertarik untuk merekrutnya. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, masa depan Luis Diaz di Liverpool masih belum jelas. Beberapa klub besar Eropa sedang memantau kondisinya, terutama Barcelona yang sedang mencari penambahan kekuatan di lini serang, serta Manchester City yang terus berupaya memperkuat skuad Pep Guardiola. Dia sendiri telah menjadi pemain kunci bagi The Reds. Namun dengan adanya kemungkinan perubahan dalam skuad Liverpool pada musim panas mendatang, peluang kepindahan pemain ini ke klub lain tetap terbuka. Manchester United siap mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro, atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk merekrut bintang Barcelona, Raphinha. Pemain asal Brasil ini tampil impresif musim ini, dengan mencetak 27 gol dan 21 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain terbaik Barcelona. Performa gemilangnya menarik perhatian banyak klub besar Eropa, termasuk Manchester United, yang ingin memperkuat lini serang mereka. Di usia 28 tahun, Raphinha dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berharga bagi Setan Merah. Pelatih Ruben Amorim sangat ingin membawa Raphinha ke Old Trafford, namun meyakinkan Barcelona untuk melepas pemain kunci mereka akan menjadi tantangan besar. Santiago Gimenez terakhir kali mencetak gol pada 18 Februari lalu, saat mencetak gol untuk Feyenoord dalam laga leg kedua play-off fase gugur Liga Champions. Sejak itu, dia seolah kehilangan ketajamannya di depan gawang. Beberapa kali keberuntungan tidak berpihak padanya, termasuk tendangannya yang membentur tiang, dan gol yang dianulir karena offside tipis saat melawan Lecce. Namun, ini belum cukup untuk meredakan kekhawatiran terkait investasi 32 juta euro yang dikeluarkan Milan. Legenda Milan, Alessandro Costa Curta, menyatakan kekhawatirannya terhadap performa Gimenez. Ia berpendapat bahwa sang striker kurang terlibat dalam permainan tim. Dia tidak terlihat seperti kekuatan penggerak bagi saya. Mungkin saat pertama tiba, dia penuh semangat dan antusias, tetapi setelah itu dia menurun bersama Milan, ujar Costa Curta. Gimenez tampak sering terputus dari aliran permainan Milan, bahkan seringkali absen dalam setiap aksi di lapangan. Barcelona memiliki banyak pemain menyerang berkualitas, seperti Raphinha, Robert Lewandowski, dan Lamine Yamal, yang sering menjadi pilihan utama di lini depan. Namun, di tengah persaingan tersebut, Ferran Torres tetap memberikan kontribusi yang penting. Ia menjalani peran sebagai pemain pengganti dengan sikap yang profesional, mirip dengan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Keunggulan utama Torres adalah kesesuaian gaya bermainnya dengan taktik Hansi Flick. Gaya bermainnya yang cepat dan agresif, cocok dengan filosofi menyerang Barcelona. Torres juga memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi, dapat bermain sebagai penyerang tengah atau di kedua sisi sayap. Kemampuannya untuk bergerak dengan cerdas, seringkali membuat pertahanan lawan kesulitan, dan ia bisa berkolaborasi dengan Lewandowski atau bermain secara mandiri. Saat ini, Luka Modric sudah berusia 39 tahun. Kontraknya dengan klub akan berakhir pada musim panas mendatang, dan banyak spekulasi mengenai masa depannya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Modric tidak berencana untuk pensiun pada musim panas nanti, karena merasa masih mampu bermain di level tertinggi, sehingga tak terlintas di pikirannya untuk pensiun. Ia juga tidak ingin pindah ke klub lain, karena merasa Real Madrid adalah klub terbaik di dunia, dan ingin tetap bertahan di sana. Romano juga menyebutkan, bahwa Modric kemungkinan akan memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid selama 1 tahun, yang akan membuatnya tetap bermain untuk Los Blancos hingga tahun 2026. Proses perpanjangan kontrak ini dikabarkan sedang berlangsung, dan Real Madrid diperkirakan akan mengumumkannya sebelum musim ini berakhir. Alexander-Arnold saat ini adalah pemain penting bagi Liverpool. Namun ada kabar bahwa Alexander-Arnold berpotensi meninggalkan Liverpool pada musim panas mendatang. Ia dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid untuk melanjutkan karirnya di La Liga. Menurut laporan dari Bild, Liverpool telah menemukan pengganti Trent. Mereka berencana merekrut Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen pada musim panas nanti. Arne Slot dikabarkan meminta manajemen Liverpool untuk mendatangkan Frimpong, yang dalam 2 tahun terakhir mencuri perhatian para penggemar Bundesliga, karena penampilannya yang impresif di sisi kanan pertahanan Leverkusen. Frimpong dikenal memiliki keseimbangan yang baik, antara kemampuan menyerang dan bertahan, yang membuat Slot percaya bahwa ia akan menjadi pengganti yang tepat untuk Trent di timnya. Manchester United merekrut Højlund, karena membutuhkan penyerang tengah yang dapat mencetak banyak gol. Namun, Højlund ternyata tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Akibatnya, Man United kehilangan kesabaran, dan mereka dikabarkan berniat menjualnya pada musim panas 2025. Beberapa pemain kini menjadi incaran Man United, salah satunya adalah penyerang Napoli, Victor Osimhen. Manchester United dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan Osimhen. Apalagi ada kabar bahwa Napoli siap melepasnya pada musim panas 2025. Untuk menurunkan harga jual Osimhen, Man United berencana menawarkan Højlund sebagai bagian dari kesepakatan, selain menyediakan dana tunai. Berita positif datang bagi Manchester United, karena Napoli dikabarkan bersedia menampung Højlund, dengan rencana menjadikannya pengganti Osimhen yang lebih tua. Dalam beberapa tahun terakhir, Van Dijk telah menjadi pemain kunci bagi Liverpool.
Ia berhasil menjadi benteng kokoh bagi pertahanan The Reds. Namun, masa depannya bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas mendatang. Kontraknya akan habis pada 30 Juni, dan hingga kini Liverpool belum berhasil meyakinkannya untuk bertahan di Anfield. Banyak klub yang dilaporkan tertarik untuk merekrut Van Dijk, salah satunya adalah PSG. Menurut laporan Anfield Watch, PSG kini memasukkan nama Van Dijk dalam daftar incaran mereka. Klub Prancis tersebut sangat tertarik untuk mendatangkan Van Dijk pada musim panas nanti, karena mereka ingin memperkuat lini pertahanan dengan pemain berpengalaman di posisi sentral. Van Dijk dianggap sebagai pilihan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga PSG berminat untuk merekrutnya.